Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu cara berpikir yang membuat kita benar-benar bisa kokoh menghadapi segala keadaan. Yang pertama harus selalu ingat bahwa semua akan selesai. Semua akan berakhir. Semua ada ujungnya. Dan ujung pergumulan atau ujung persoalan kita itu bisa kapan saja. Bisa beberapa menit ke depan, bisa beberapa jam, bisa beberapa hari, bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Nah, memang masalahnya adalah orang seringkali mau cepat-cepat keluar dari persoalan yang menurut dia tidak nyaman. Nah, saudara harus tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol dan monitor Allah. Saudara harus percaya bahwa semua itu di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih mengizinkan kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, Tuhan sedang mendidik kita, saudara. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendewasakan kita. Nah, yang kedua, ini penting. Yang pertama, ingat bahwa semua akan selesai pada waktunya, dan waktunya itu waktu Tuhan. Bukan jadwal kita, bukan schedule kita, tapi schedule-nya Tuhan ya. Yang kedua, bahwa tidak ada kebahagiaan di bumi ini. Nah, ini yang kurang enak didengar. Tetapi saya akan terus berbicara, tidak ada kebahagiaan apapun di bumi yang sudah terhukum atau terkutuk. Tetapi kita bisa merasakan kebahagiaan dalam catatan atau dengan catatan sukacita kita di dalam Tuhan. Maka bukan masalah daging rendang atau ikan asin. Masalahnya di suasana jiwa hati kita, saudara. Apakah nasi merah, nasi putih, atau bulgur, atau gaplek? Masalahnya di dalam hati juga, bahkan juga bukan di lidah. Lidah itu bisa relatif. Orang berkata ini enak, yang lain berkata itu tidak enak. Tapi kalau hati girang, apapun enak. Ya. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata, dan saya juga pernah berkata, dan orang juga pernah berkata, saya dengar. Enaknya makan di sini bukan karena restoran ini, tetapi karena ada kebersamaan. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada saudara-saudara. Saudara itu memiliki persoalan. Persoalan hidup saudara itu besar dan banyak. Loh, saya juga punya persoalan yang tidak kalah banyaknya, saudara. Persoalan-persoalan yang membuat saya marah, kecewa, dendam, benci, kesel. Karena disakiti, dilukai, dikhianati, diomong-omongin di belakang. Dan orang-orang itu orang-orang yang mestinya tidak berbuat begitu. Orang-orang yang sudah bersama saya, mestinya kenal saya dengan baik. Tetapi diizinkan Tuhan semua itu agar saya belajar. Memang di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Nah, sering sebagai pemimpin kita ini kan merasa senang ya, disayang orang, dihormati, dijadikan bapak rohani. Begitu, saudara. Dan itu kenikmatan-kenikmatan yang bisa menyesatkan saya. Jadi ketika saya menghadapi keadaan seperti itu, ternyata ya itu baik untuk saya.
Memang tidak ada kebahagiaan di bumi ini, hanya di surga. Dan semua ini pasti selesai, saudaraku, selesai. Saya juga sering susah hati ya saudara melihat orang jualan lalu tidak laku, nggak ada orang yang beli. Aduh, rasanya saya mau berhenti, mau borong semua. Tapi apa artinya? Kalau kita belanja lalu orang berkata, aduh Pak, ini Bapak orang pertama sejak pagi. Aduh, susah hati kita. Belum lagi banyak kesulitan-kesulitan dan penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Rasanya kita mau membantu, menolong, tapi tangan kita ini kan terbatas. Penghiburan saya adalah semua akan selesai, semua ada ujungnya, semua ada akhirnya. Dan kebahagiaan memang hanya ada di dunia yang akan datang yang tidak terkutuk buminya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kita bisa membawa orang ke sana, saudara. Bagaimana kita bisa membawa orang ke sana, itu masalahnya. Kita terlebih dulu, saudara, yang harus memiliki keadaan diri, keadaan hidup yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, khususnya kaum wanita, kaum ibu yang sedang menghadapi banyak pergumulan dan persoalan. Saudara mungkin merasa langit hidup saudara seperti sudah roboh, sudah finish, sudah bubar, sudah ambiar. Belum. Ambiarnya hidup manusia itu waktu mati, lalu tidak mendapat tempat di kerajaan surga, itu baru ambiar itu. Kalau cuma di bumi ini, keambiarannya itu hanya sesaat kok, sementara. Jadi kepada saudara-saudara yang merasa gagal menikah, gagal bisnis, dan berbagai kegagalan lain, jangan merasa sudah gagal total. Jangan merasa sudah gagal total. Anda belum gagal total. Gagal totalnya itu kalau seseorang tertolak dan tidak diperkenankan masuk kerajaan surga. Itu baru namanya gagal total. Jadi kalau masih memiliki kesempatan hidup di bumi ini itu belum gagal selama jantung kita masih berdetak, nadi kita masih berdenyut, belum bisa disebut gagal walaupun studi, karir, keluarga, rumah tangga hancur. Ingat ini. Nah, kalau orang memandang hidup ini dari perspektif yang salah, nah itu baru rasanya sudah ambiar hidupnya, sudah roboh, sudah rubuh. Makanya saudara harus memiliki dimensi cara pandang yang benar, cara pandang kekekalan. Kalau saudara tidak mau mengerti ini, saudara mau dinasehati bagaimanapun mentah dan mental nanti. Banyak konselor-konselor menasehati orang hanya sebatas kehidupan fana. Sabar Bu, nanti Tuhan buka jalan. Sabar Bu, Tuhan membela ibu. Nanti ada waktunya kok ibu dibukakan jalan oleh Tuhan. Kalau saya enggak. Tuhan nggak bukakan jalan pun nggak apa-apa, sampai mati nggak apa-apa. Asal lewat ini kita diproses menjadi sempurna. Melalui semua itu, kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua
anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Maaf ya Bu, ini kaum wanita nih ya. Saya tidak menjanjikan Anda bisa melewati persoalan-persoalan itu di bumi ini. Mungkin sampai mati Anda tidak melewatinya. Artinya persoalan tetap menekan saudara. Mungkin. Tetapi itu tidak menjadi masalah asal melaluinya Anda dipersiapkan untuk masuk ini. Yang dikatakan dalam Alkitab di Wahyu 21, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya very beautiful. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, umat Allah. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Wow. Kata wow ini belum mewakili kedahsyatan kekekalan itu. Ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Biar orang tertawain kita atau menertawakan kita tidak masalah. Ini pendeta khotbahnya mati-mati melulu. Langit baru, bumi baru terus. Biar memang kita ada di positioning ini. Pokoknya inti pemberitaan firman Tuhan kita ini langit baru, bumi baru. Makanya kita harus berkemas-kemas. Dan berkemas-kemasnya adalah kita hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Atau menjadi dewasa. Nah masalahnya menjadi dewasa itu tidak mudah lewat proses. Tuhan tidak menyulap kelinci jadi tikus atau tikus jadi marmut. Lewat proses. Jadi tahan saja Bu, masalahmu tahan. Jangan memanjakan perasaan. Kemuliaan kerajaan surga itu luar biasa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, surga itu kan nanti. Ini masalahnya hari ini. Bapak jangan mimpi-mimpi begitu. Khotbahnya terbang di langit, tidak down to earth. Bu, surga memang nanti, tetapi mengerjakannya hari ini. Jangan seperti anak Badung dong. Anak-anak Badung yang tidak mau belajar, dinasehati belajar. Nah, nanti kamu jadi apa? Lalu anak berkata, ya mami nanti jadi apa terserah. Nanti ya nantilah mami, yang penting kan sekarang ini. Nanti. Loh, justru hidupmu nanti itu diukir. Dirajut dari sekarang nak. Tuh. Begitu saudaraku. Jadi saudara harus mengerti. Tidak ada cara mudah, tidak ada cara cepat untuk dimuliakan bersama Yesus. Dulu juga saya jadi dosen sekolah tinggi teologi, malah jadi rektor. Jadi pimpinan sekolah tinggi teologi, jadi pendeta, gembala sidang. Tidak sungguh-sungguh kok. Benar-benar tuh, tidak benar-benar sungguh-sungguh mau langit baru, bumi baru, tapi memang tidak mau kalau mati masuk neraka ya. Tidak mau. Tapi tidak merindukan kerajaan surga. Dan itu yang membuat saya jadi memiliki sikap permisif. Bikin salah sedikit nggak apa-apa, yang penting orang tidak tahu. Bikin salah sedikit nggak apa-apa, tidak melanggar moral, nggak melanggar moral kok. Ya.
tidak tulus, bohong-bohong sedikit, atau masih mata duitan, lalu masih pengen punya tabungan, nanti tabungannya banyak, nanti bisa punya ini, punya itu. Masih ada. Dan itu yang membuat hidup saya tidak bersih. Ya, mungkin saudara tidak sama seperti saya, karena saya kan gembala sidang dan pendeta ya saudara. Tetapi intinya sama, jangan terikat dengan dunia ini saudara. Nah, kembali pada pokok masalah. Surga memang nanti, tapi prosesnya hari ini. Anda jadi wanita surgawi itu tidak otomatis. Tidak automatically. Tidak, Anda harus diproses. Jadi justru ketika Anda menghadapi banyak tekanan, pergumulan, persoalan hari ini, itu proses yang bagus. Proses yang bagus untuk mempersiapkan saudara menjadi putri-putri kerajaan Allah. Keindahan istana Bapa kita di surga tidak terbayangkan hari ini. Ya. Jadi kalau ada orang berkata surga itu kan hanya suasana, Pak. Loh, lah Alkitab berkata penglihatan yang dilihat oleh Yohanes misalnya, Paulus dan hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama, apakah itu ilusi? Itu mimpi? Enggak, penglihatan. Jelas. Henok, Elia, Musa diangkat secara fisik. Apakah di sana hanya suasana? Tentu ada media untuk hidup secara fisik. Itu yang menjadi pengharapan kita. Tidak ada nasihat yang lebih kokoh dan kuat selain nasihat ini, saudara. Bahwa semua pergumulan ini, semua persoalan hidup saudara ini, sekolah kehidupan yang mempersiapkan saudara menjadi putri-putri kerajaan surga. Wow, 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 wow banget. Tapi kalau Anda tidak tertarik, ya silahkan. Silahkan, itu Anda punya kebebasan ya. Tapi kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan, Anda jadi wanita-wanita surgawi yang kokoh. Semua kan selesai kok. Bisa kapan saja. Masalahnya bisa selesai kapan saja. Ya. Dan kita pasti akan dijemput oleh Tuhan Yesus atau malaikat-malaikatnya. Karena Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Jelas, supaya di mana aku ada, kamu ada. Apakah kita tidak merindukan tempat itu, saudara? Dulu saya tidak merindukan, tapi juga memang tidak mau masuk neraka. Nah, ketika kita tidak merindukan surga, kita itu sedang berkhianat sebenarnya. Loh, dia mempelai kita mempelai wanita kok tidak ingin bertemu. Nah, standar manusia pada umumnya kan memang mereka merasa mereka hanya penduduk bumi. Kita menjadi penduduk bumi itu tidak lebih 70 tahun, 80 tahun. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 20, kewargaan kita ada di surga. Kita ini bipatrit, saudara. Punya dua kewargaan di bumi juga di surga. Tapi di bumi tidak penting. Kenapa? Kita hanya 70, 80, 90 tahun. Saya sudah melihat beberapa orang yang berjuang untuk mendapatkan citizenship, ya, kewargaan negara Amerika, Australia, ya saudara. Bagaimana mereka berjuang untuk itu. Dan rasanya kalau jadi warga negara Amerika atau warga negara Australia itu menjanjikan. Atau warga negara salah satu negara di Eropa. Ya, sekarang usia 50 tahun jadi warga negara Amerika hanya 20 tahun, 25 tahun. Lalu di sana juga nggak senang-senang amat, saudara. Saya lihat orang-orang Indonesia yang di Australia atau di Amerika, karena saya pernah di tempat-tempat ini, pagi berangkat kerja, pulang sore,
Sore kadang malam pulang. Karena tidak ada pembantu, ya dia ngepel juga, nyuci ini nyuci itu. Terus baru tidur, nonton TV sebentar, besoknya begitu lagi. Persis robot. Kalau kita di Indonesia pembantu bisa lebih 3. Apa sih hebatnya sih? Memang tertib, saudara, tertib. Betul tertib. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tinggal di sana enak. Lebih dari itu maaf ya, saya pengen balik makan nasi gudeg. Pengen balik makan sayur asem, restoran Padang, Padang beneran ya, kalau di sana Padangnya nggak jelas. Indonesian cuisine, Indonesian food, tapi rasanya bukan rasa Indonesia, rasa New Zealand. Apapun tidak indah, saudara. Waktu jalan-jalan ke Eropa Timur, pada malam minggu bagaimana orang-orang di People Park kumpul. Wah, say hello walaupun tidak kenal, mereka bisa nyanyi-nyanyi, nari-nari. Ada yang main saksofon, ada yang main gitar, ada band-band gitu. Wah, rasa surga deh. Nanti fine dining, kita makan di restoran, terus ada orang jual bunga, kita bayar bunga, kita kasih istri kita. Woi, keren. Ya, tapi segitu aja tuh. Lewat ya lewat aja. Nggak hebat-hebat bagaimana, saudara. Kita ke negeri Cina, lihat pemandangan alam yang dulu hanya dilihat di YouTube atau di gambar. Sekarang lihat dengan mata kepala. Setelah lihat, ya sudah. Apa sih hebatnya? Memang semua itu keindahan yang tidak salah untuk dinikmati. Tetapi langit baru, bumi baru jauh lebih indah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke Israel, jalan-jalan, belum pernah ke Eropa, belum pernah melihat Niagara, udah gak usah. Nanti malah cari gara-gara. Saya kasih tahu ya, negeri kita juga indah, saudara. Anda ke Danau Toba itu juga very beautiful, nice, beautiful, amazing, bagus juga. Ya, saya sudah berkali-kali tentunya ke sana, sudah tidak tahu berapa kali. Juga indah. Negara kita itu, daerah Lombok itu juga pemandangannya bagus, dan banyak lagi wilayah Indonesia yang bagus. Tapi sekali lagi semua terbatas. Hanya langit baru, bumi baru yang tidak terbatas keindahannya. Tadi saya bicara untuk wanita atau ibu-ibu yang sedang didera pergumulan dan persoalan. Ya, taruh harapanmu di langit baru, bumi baru ya Bu. Dan tidak usah pusing dengan hidup sekarang. Jalani saja, lewati. Memang tidak ada kebahagiaan di bumi ini. Dan ingat semua akan berakhir. Dan ingat semua pergumulan ini mendewasakan. Ya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu yang sekarang ini tentram rasanya? Ekonomi baik, suami baik, rumah tangga baik, sukses karir, sukses studi, ekonomi juga tidak bermasalah. Jangan lupa, semua juga akan berakhir. Semua juga akan berakhir. Apalagi masa COVID-19 ini. Orang yang dicintai masuk rumah sakit ternyata COVID, meninggal. Nggak sempat ngelihat, langsung dibungkus plastik. Langsung dibungkus plastik tuh. Dimasukkan peti. Ya. Mirip pisang molen. Langsung. Seperti kue lapis. Saya sendiri punya pengalaman, adik kandung saya. Ya memang ada penyakit penyerta, saudara, darah tinggi atau diabetes begitu, adik paling kecil. Wah itu benar-benar menyedihkan, saudara. Mau biaya berapapun kita bisa anggarkan, tapi kalau sudah terlambat, selesai. Masuk rumah sakit,
Keluarga, anak-anak juga tidak bisa ngelihat anak-anaknya. Kami semua tidak bisa lihat. Sampai meninggal dimasukkan peti, tutup, dikubur malam hari. Waktu itu lagi gencar-gencarnya ya saudara. Is life, inilah hidup. Saya sering melihat orang-orang yang berduit merasa di atas angin. Oh, punya uang. Mau lawan saya? Kenalan aparat kepolisian. Lawan saya? Kenal orang-orang kejaksaan. Lawan saya? Kenal hakim. Oh, kenal pejabat tinggi. Dengan COVID-19 ini, you mau kenal Jenderal Bintang 7 juga lewat, saudara. Itu baru COVID-19, belum yang lain. Nanti kalau COVID-19 mutasi jadi COVID-90 gimana? Yang hampir nggak ada obatnya. Ada naik pesawat gonjang-ganjing di 4.000 kaki di atas permukaan laut, Anda mau bisa apa? Aduh saudara, jangan sombong. Aduh jangan sombong saudaraku ya. Memang kalau orang berduit itu memiliki potensi jadi sombong. Tidak tahu gimana saudara. Saya ingatkan saudara, bahwa hidup kita itu sementara. Apalagi segala hal yang kita lakukan, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, waktu kita memiliki uang, kita merasa kuat, kita bisa berbuat sesuka kita. Nah, itu kita cenderung atau berpotensi sewenang-wenang. Mengerikan, saudara. Ada hitung-hitungannya nanti di pengadilan Tuhan. Jangan bikin salah. Nah, orang yang hidupnya nyaman hari ini karena kekuatan finansial, kekuatan uang, itu bisa tanpa sadar terparkir di bumi. Terparkir di bumi. Kalau sudah terparkir di bumi, hatinya terikat dengan percintaan dunia. Seakan-akan tidak ada dunia lain, tidak ada kehidupan lain, ya hanya sekali di bumi ini. Dan memang pada umumnya rata-rata orang berpikir begitu. Seakan-akan hidup itu hanya sekali di bumi ini dan tidak ada kehidupan di kesempatan lain. Padahal Alkitab mengajarkan, saya beritahu, kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang sudah cacat. Ini bumi yang sudah rusak. Sudah tidak ideal dihuni. Jadi kalau kita menjadi umat pilihan, kita orang yang dipersiapkan untuk menghuni langit baru, bumi baru, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Khusus kita akan tinggal bersama Bapa di rumah Bapa di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Memang masalahnya bukan soal surga atau keindahannya yang lantainya dari emas, temboknya dihiasi mutiara. Bukan itu sebenarnya. Tapi kita bisa bertemu dengan Tuhan di sana, di dalam kerajaannya. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kalau kita benar-benar menghayati kehidupan seperti ini, saudara, kesenangan yang terbuka di depan mata kita tidak menjerat kita. Ini bagi saudara khususnya yang hidupnya nyaman, bagi saudara yang memiliki banyak fasilitas sehingga saudara memang bisa membangun firdaus di bumi, ya, membangun surga di bumi, dan surga itu menenggelamkan saudara. Surga di bumi ini maksudnya menenggelamkan saudara menjadi terhilang dari surga yang sesungguhnya nanti. Jangan sampai. Dan memang Tuhan berkata, lebih sukar orang kaya masuk surga, betul, daripada unta masuk lubang jarum. Nah, ketika Tuhan mengatakan hal itu, murid-muridnya marah kan.
Wah, kalau begitu siapa yang bisa masuk surga? Loh, kenapa pada marah? Ya karena mereka semua ingin kaya. Ikut Tuhan Yesus itu pada mulanya mereka kan ingin mengubah nasib. Karena mereka mengharapkan Yesus akan menjadi raja duniawi. Raja versi mereka. Seperti yang mereka sudah biasa lihat seorang raja seperti Herodes atau kepala pemerintahan seperti kaisar-kaisar di Roma. Mereka ingin Yesus menjadi raja versi mereka itu. Jadi tidak heran kalau mereka berkelahi satu dengan yang lain, mempertengkarkan siapa yang akan duduk di sebelah kanan kiri Tuhan nanti. Lalu Tuhan berkata, kamu tidak tahu ya, ketika salah satu ibu ya, ketika ada seorang ibu, anak-anak orang tua Zebedius, Yohanes dan Yakobus, ini mamanya yang datang dan berkata, Tuhan, nanti anak-anak saya duduk di sebelah kanan kiri Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kamu minum cawan yang juga ku minum, itu penderitaan. Dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang ku alami, itu kematian. Kematian karena salib. Jadi kalau kamu mau dimuliakan bersama dengan aku, kamu harus menderita bersama dengan aku. Nah, banyak orang tidak mengerti ini. Pokoknya percaya Tuhan Yesus, di bumi diberkati, dilindungi, mati, masuk surga. Ini sesat sebenarnya. Begitu kita ikut Tuhan Yesus, kita masuk sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan di mana kita mengalami proses. Nah, Tuhan tahu bagaimana membentuk kita. Saudara ya, ibu-ibu, kaum wanita, Tuhan tahu wanita macam ini bagaimana menjadi bejana yang indah. Maka Tuhan mengizinkan semua kejadian saudara alami. Di pertemuan terdahulu saya kemukakan seorang ibu yang berkata, dari kecil Kristen, sekolah minggu, lalu dewasa melayani Tuhan, dan seterusnya. Mengabdilah kepada Tuhan, melayani Tuhan lah. Tapi kenapa ya Tuhan Engkau izinkan aku mengalami keadaan ini? Sebenarnya kalau mau jujur, ya marah kepada Tuhan. Loh, aku kurang apa toh? Sudah melayani Tuhan begini kok Tuhan izinkan keadaan ini. Gimana sih Tuhan itu? Lalu ketika bicara kepada saya mengerti dia sedang komplain kepada Tuhan. Saya katakan justru karena ibu mengasihi Tuhan. Justru karena ibu mengasihi Tuhan, karena ibu melayani Tuhan, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Ibu diproses, Roma 8 ayat 28. Lalu di ayat 29, supaya kita dimuliakan bersama dengan dia. Nah, banyak orang Kristen itu gak ngerti, gak tahu siapa yang ngajarin begitu. Nah, memang diajari banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Pokoknya jadi Kristen itu ajaib, Allah kita heran dan besar, luar biasa. Itu bangsa Israel modelnya begitu. Orientasi berpikirnya memang pemenuhan kebutuhan jasmani. Memahami Allah yang besar selalu secara fisik. Dan bangga kalau bisa lihat mujizat. Diberkati secara berlimpah, secara materi. Itu bangga. Kekristenan tidak begitu. Kita lihat Yesus waktu didera. Allah Bapa seperti tidak membela. Mana Allah yang perkasa? Ketika orang-orang Kristen abad mula-mula teraniaya, saudara, seakan-akan Yesus kalah melawan dewa Zeus. Seakan-akan Tuhan diam waktu mereka itu dianiaya. Ya saudara, seakan-akan Allah tidak berdaya. Juga di negara-negara yang mayoritas bukan Kristen, di mana ada diskriminasi dan ada perlakuan tidak adil terhadap orang-orang Kristen, lalu orang Kristen diam, ya.
Kalau Yesusnya diolok-olok, dijahat-jahatin ya dia. Memang ada satu dua yang mau protes, tapi rata-rata diam. Coba agama lain, tokohnya diomeli, waduh golok bisa diangkat. Kalau Kristen diam, lalu seakan-akan kita ini memble. Nggak apa-apa, karena lewat kejadian itu Tuhan proses kita menjadi sempurna. Nggak masalah, saudaraku. Nah, jadi saudaraku sekalian, Tuhan memakai keadaan-keadaan yang sulit itu mendewasakan kita. Ini ya, aduh saudara, saya sudah sering loh melayani ibu-ibu ya, mendengar kesaksian hidup mereka. Aduh suaminya ya, jahat, keras, kasar, sewenang-wenang ya. Ibu-ibunya berdoa, tetap aja seakan-akan gak berubah itu keadaan. Sudah berdoa, udah puasa, kok masih saja begitu. Lalu makin sewenang-wenang, lalu ibu-ibu makin tidak berdaya, lalu seakan-akan jalan makin tertutup, makin gelap. Percaya Tuhan itu hidup. Allah yang besar layak dipercayai. Walaupun tidak ada tanda-tanda kehadirannya, tidak ada bukti-bukti kehadirannya. Dia layak dipercayai, saudaraku. Di dalam keadaan-keadaan sulit seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, justru di keadaan sulit itu teruji seberapa saudara bisa meyakini Allah yang hidup. Percayalah bahwa itu akan selesai pada waktunya. Ya, selesai pada waktunya. Dan memang di bumi ini tidak ada kebahagiaan. Justru mestinya saudara, ibu-ibu, kaum wanita harus merasa terancam ketika keadaan membaik. Semua keadaan menyenangkan, tidak ada masalah, itu lebih mengancam saudara. Saya berkata kepada saudara beberapa waktu yang lalu, dan ini semua kan dari fakta empiris, dari kejadian nyata. Ya, seorang wanita yang menikah dengan pria yang tidak bertanggung jawab dan hidupnya jadi susah ya. Rasanya air mata itu makanan tiap hari. Ya, hiburan saya adalah seandainya suamimu baik, anak-anakmu baik, sempurna, itu bisa lebih bahaya loh. Kamu jadi sewenang-wenang, kamu rasa suamimu misalnya aparat lagi, duit banyak, kamu lebih sewenang-wenang dan semena-mena terhadap orang lain. Sekarang dengan kondisi ini, ibu mau mendengar suara kebenaran, mengarahkan diri kepada Tuhan. Tuhan menjadi pelarian ibu-ibu. Nah, dulu saya sering mendengar orang berkata, Pak, dia ke gereja cuma pelarian aja, Pak. Loh, memang Tuhan itu pelarian kita. Sampai kita tidak akan lari dari Tuhan setelah ini. Dengan keadaan sulit itu kita digiring, ditarik, didorong untuk lari ke Tuhan. Nah, kata-kata saya kan terkesan konyol kalau dilihat dari dimensi kacamata manusia pada umumnya. Sebab manusia pada umumnya kan ingin sukses karir, studi, rumah tangga, everything is okay, running well. Dan itu dikatakan berkat Tuhan. Bahaya, keadaan ini lebih mengancam. Jadi ketika Tuhan memberikan banyak berkat finansial, semua keadaan nyaman, justru kita harus berperkara, Tuhan, dengan keadaan seperti ini, apa yang harus kulakukan? Aku harus pikul salib, Tuhan. Jangan kita hanyut. Jadi Tuhan itu menguji seseorang, bukan hanya dalam keadaan ketika dia mendapat tekanan, perlakuan tidak adil, tindisan manusia, tapi juga ketika ia diberkati secara finansial, keadaan semua nyaman dan baik. Ini pun ujian. Jadi bukan hanya ketika engkau dihina, engkau dipuji pun itu keadaan yang bisa mengancam dan itu bisa jadi ujian. Bukan hanya pada waktu engkau direndahkan, pada waktu engkau ditinggikan, itu pun juga ujian. Nah saudara, maka cara kita memandang hidup harus benar-benar benar. Apa itu? Dengan dimensi kekekalan. Tidak ada nasihat yang lebih kokoh dari nasihat ini.
bahwa dunia pasti akan berakhir. Pergumulanmu akan selesai pada waktunya. Bukan menurut roster schedule-mu, tapi harus menurut Tuhan. Ya, dan memang tidak ada kebahagiaan di bumi ini. Dan segala persoalan pergumulan hidup yang kita alami, itu cara Tuhan mempersiapkan kita menjadi putri-putri kerajaan Allah, wanita surgawi yang berkenan. Ingat, bagi Anda yang sedang dalam tekanan hidup, keadaan tidak nyaman, pandanglah Tuhan. Ya. Ujian ini membentuk saudara menjadi orang-orang yang layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Bagi ibu-ibu yang hidupnya nyaman, berkat materi berlimpah, tidak ada masalah-masalah, carilah salibmu, temukan rencana Allah dalam hidupmu, keluar dari zona nyamanmu, dan katakan kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan, supaya Anda tidak terparkir dalam kenyamanan hidup dan tenggelam dengan surga di bumi. Padahal itu surga palsu. Itu surga yang dibuat iblis, yang membuat engkau akan terhilang selama-lamanya. Saudaraku sekalian, dengan kebenaran ini kita akan membangun kerinduan akan Tuhan. Ibu-ibu akan kokoh sekali menghadapi keadaan bagaimanapun. Kesulitan tidak menenggelamkanmu, kesenangan-kesenangan dunia juga tidak akan menenggelamkanmu. Biasakan saudara berkata begini, aku mau pulang. Biasakan saudara berkata, aku berkemas-kemas pulang. Ya, saya mau tidur, saya sering mengucapkan begini, aku memilih pulang Tuhan. Ya, dan itu hampir tiap malam, hampir. Tidak selalu, tapi hampir. Apalagi hari-hari terakhir ini. Saya berkata, aku mau pulang Bapa. Aku berkemas-kemas. Aku memilih pulang. Sebab kalau tidak demikian, kita akan sembarangan hidup. Kalau tidak demikian, kita akan masih mudah berbuat salah. Ya, tidak dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa melanggar moral umum, tapi ketidaktulusan, kemarahan terpendam, kebencian terpendam, niat untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan lain sebagainya. Iya. Apalagi dengan kekuasaan yang saya miliki, wah, saya berpotensi mau marah kapan saja kepada siapa saja yang saya anggap salah dan tidak menjaga perasaan orang. Tapi sekarang demi perasaan Bapak di surga, jangan sembarangan. Jangan melukai hati Tuhan. Dan jangan punya kesenangan. Saya mulai melihat, menghitung apa-apa yang membuat saya bahagia ya. Saya hitung-hitung. Oh, ini. Maka saya coba untuk menghindari dan saya melupakan. Sebenarnya ini saudara menjadi kekuatan yang luar biasa kalau saudara bisa masuk ke dalam wilayah ini. Amin.